Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Heliandi Kasim, Stambuk F551-19036. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh kasus yang saya buat, yaitu dari metode algoritma hill climbing, yang khususnya yaitu steepest ascent hill climbing. Untuk itu, kita akan langsung masuk ke penjelasan videonya. Baik, di sini saya mengambil contoh kasus dari metode steepest ascent hill climbing. Kasus yang saya gunakan yaitu mencari jalur terdekat penjualan seles rokok di beberapa toko wilayah Kota Luwu menggunakan algoritma steepest ascent hill climbing. Di sini saya sudah membuatkan contohnya, yaitu kota A, yaitu toko A sama dengan toko Cipta, kemudian B sama dengan toko Maju, C sama dengan toko Teratai, dan D sama dengan toko Udijaya. Jarak dari A ke B yaitu 9 km. Kemudian jarak dari toko Maju ke toko Teratai sama dengan 6 km. Jarak dari toko Teratai ke toko Udijaya yaitu 7 km. Kemudian toko Udijaya ke toko Cipta yaitu 8 km. Kemudian jarak dari toko Cipta ke toko Teratai yaitu 4 km, dan jarak dari toko Maju ke toko Udijaya yaitu 5 km. Nah, di sini penyelesaian yang saya gunakan yaitu metode algoritma steepest ascent hill climbing. Algoritma ini merupakan metode hill climbing dengan memilih kemiringan yang paling tajam atau curam. Metode ini hampir sama dengan simple hill climbing, namun gerakan pencarian tidak dimulai dari yang paling kiri. Gerakan pencarian selanjutnya berdasarkan nilai heuristik yang terbaik. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu yang pertama dimulai dari keadaan awal dan lakukan pengujian. Yang kedua, jika merupakan tujuan maka berhenti, dan jika tidak lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Kemudian yang ketiga yaitu kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga iterasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. Kemudian operator yang digunakan adalah dengan menukar urutan posisi dua toko yang berada dalam satu lintasan. Apabila ada n toko dan ingin mencari kombinasi lintasan yang menukar posisi urutan dua toko, maka akan mendapatkan sebanyak yaitu n faktorial per 2 faktorial dalam kurung n kurang 2 faktorial. Sehingga jika ada 4 toko yang kita gunakan, maka mendapatkan kombinasi sebanyak 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 4 kurang 2 faktorial. Di sini 4 faktorial sama dengan 24, kemudian dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial yaitu 4, jadi 24 bagi 4 sama dengan 6. Dengan demikian, ke-6 kombinasi ini akan dipakai semuanya sebagai operator, yaitu tukar toko 1 dan 2, dan maksudnya itu menukar urutan posisi toko ke-1 dan ke-2. Kemudian menukar urutan posisi toko ke-2 dan toko ke-3. Kemudian menukar urutan posisi toko ke-3 dan toko ke-4. Kemudian toko ke-4 dan toko ke-1, toko ke-4 dan toko ke-2, dan juga yang terakhir yaitu toko ke-1 dan toko ke-3. Nah, di sini saya sudah membuatkan gambar pohonnya, yaitu dimulai dari ABCD. Di sini saya singkat saja untuk nama-nama tokonya, yaitu ABCD. Di sini penjumlahannya yaitu dari A ke B yaitu 9 ditambah dengan 6, kemudian ditambah dengan 7, mendapatkan hasil yaitu 22 km. Nah, kemudian dari sini kita turunkan, yaitu menggunakan ke-6 kombinasi yang di atas ini, yaitu menukarkan 1 dan 2, berarti B dengan A ditukar jadi BACD, kemudian 2 dan 3 ditukar menjadi ACBD, kemudian 3 dan 4 yang ditukar menjadi ABDC,
kemudian 4 dan 1 yang ditukar menjadi DBCA, kemudian ADCB yang ditukar adalah 4,4 dan 2, kemudian ini menukarkan 1 dan 3 menjadi CBAD. Masing-masing dari ini sudah saya totalkan hasilnya, hasil penjumlahannya. Contohnya yaitu BACD, yaitu dari B ke A 9 km, kemudian ke C menjadi 13, kemudian ke 7 menjadi 20 km. Nah, kemudian total dari ACBD yaitu 15. Nah, kita buktikan A ke C sama dengan 4, kemudian ke B sama dengan 10, ditambah 6 sama dengan, kemudian ditambah 5 lagi menjadi 15. Nah, kemudian ABDC menjadi 21 km. ABDC A ke B 9 km, kemudian ditambah 5 km ke D menjadi 14, kemudian ditambah 7 menjadi 21. Nah, kemudian DBCA mendapatkan total yaitu DBCA D ke B sama dengan 5, kemudian ditambah 6 ke C yaitu 11, kemudian ditambah 4 ke A menjadi 15. Nah, kemudian ADCB yaitu A ke D 8, kemudian ke C ditambah 7 menjadi 15, kemudian ke B menjadi 21. Kemudian di bagian CBAD C ke B yaitu 6, kemudian ditambah 9 ke A menjadi 15, kemudian ke D menjadi 23. Nah, di sini kita bisa melihat jarak terdekatnya yang kita dapatkan yaitu 15 km, yaitu DBCA. Nah, kemudian di sini kita turunkan kembali menggunakan kombinasi yang di atas ini, ke-6 kombinasi ini. Nah, kemudian kita tukar 1 dan 2 dari DBCA ini menjadi BDCA, kemudian menukarkan 2 dan 3 menjadi DCBA, kemudian ditukarkan 3 dan 4 menjadi DBAC, kemudian 4 dan 1 ditukarkan menjadi ABCD, kembali ke awal sini. Kemudian 4 dan 2 yang ditukarkan menjadi DACB, dan 1 dan 3 yang ditukarkan menjadi CBDA. Di sini sudah saya totalkan juga, yaitu B ke D, kemudian ke C dan ke A mendapatkan total yaitu 16 km. Kemudian DCBA mendapatkan 22 km, kemudian DBAC 18 km, ABCD sama dengan di atas yaitu 22 km, kemudian DACB yaitu 18 km, dan CBDA yaitu 19 km. Nah, dari pohon ini, dari turunan ini, kita sudah melihat tidak ada nilai yang atau jarak terdekat yang kita dapatkan. Contohnya DBCA memiliki jarak yaitu 15 km, namun di bawah sini masih lebih dari 15 nilai, misalkan 15, 22, kemudian 18, 22, 18, dan 19. Di sini dapat kita buktikan yaitu DBCA merupakan jarak terdekat yang dapat dilalui. Nah, melalui ini kita mendapatkan solusi dari gambar pohon ini, yaitu DBCA dengan jarak terdekatnya yaitu 15 km. Oke, begitu saja untuk penjelasan dari kasus metode Steepest Ascent Hill Climbing
yang menyangkut pautkan dengan penjualan sales rokok di beberapa wilayah toko di Kota Luwu. Terima kasih.